tinggalnya di Blok C, Jalan Pepaya, rumah pertama dari Blok C itu mungkin ada mas-masnya di sini, settingan atau mungkin di atas tingkat saya di sekolahnya. Saya ditugaskan oleh Dinas Ketenaga dan Perikanan pada Teguh. Di sini saya sebagai pendamping untuk wilayah Kecamatan Tribulir, Pak. Jadi untuk wilayah Kecamatan Tribulir, untuk pendampingan perikanan baik budidaya, kemudian pengolahan, kemudian perikanan tangkapan dan nelayan, dan sampai ada nanti ada kegiatan misalkan ada namanya udara. Jadi selain saya memegang wilayah Kecamatan Tribulir, Pak ya, saya itu memegang Kecamatan Sumai. Jadi saya memegang 2 kecamatan. Karena apa? Karena di dinas kami itu kekurangan tenaga medis. Ada yang 1 orang, Pak ya, itu memegang 3 kecamatan dari 2. Lanjut mengenai budidaya, tadi sudah disampaikan mulai dari CBIB yang disampaikan oleh Bapak Surya, ya, kemudian di Vera. Itu ada berapa tadi Pak kunci sukses untuk budidaya tadi? Ada berapa item tadi Pak? 5. Yang pertama tadi ada ini, kemudian ada makan, kemudian ada teknologi, selanjutnya ada hama dan penyakit, dan selanjutnya ke pemasaran. Bismillah belum Pak? Jam segini itu jam rawat, jam ngantuk, jam istirahat. Ya, jadi dari 5 poin tadi itu semuanya itu berkaitan. Untuk sukses, untuk berhasil itu berkaitan. Di sini saya akan menyampaikan hama dan penyakit. Apa itu hama? Ya, dijelaskan di sini. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh, dan mempengaruhi produktivitas organisme makhluk hidup. Dia sifatnya mengganggu pada saat kita melakukan proses budidaya. Kemudian membunuh ini dari arti kata memakan ya, memakan namanya dulu. Kemudian mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi pertumbuhan ikan tadi akan lambat besarnya. Kemudian penyakit. Nah, di sini penyakit adalah terganggunya kesehatan ikan yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang dapat mematikan ikan. Nah, penyakit ini sifatnya fatal, ya. Penyakit ini penyebabnya adalah kualitas air. Kualitas air ini mempengaruhi dari aktivitas budidaya kita. Lanjut. Nah, ini hama. Nah, ini hama burung ya. Ini biasanya juga mau nih burung nih, mau makan ikan kita tadi. Kemudian ada berang-berang atau linsang ya. Ini berang-berang ini biasanya di kolam tanah biasanya. Kemudian ada biawak. Nah, biawak nih. Kemudian ada nanti ular. Nah, ini kalau tikus. Nah, tikus ini dia biasanya makan terpalnya. Terpalnya nanti dimakan, dikering ini dasar jawane bocor. Nah, nanti kalau kita akan kering. Kemudian nanti biasanya ikan hebat nila. Biasanya kita pengen ini budidaya ikan lele. Nanti kita campur dengan ini tadi ikan nila. Nah, ini nila ini makannya cepat ini. Jadi dia bisa bersaing nanti di situ dia. Nah, ini penyaingan ini.
Dia bersaing berebut makanan. Kalau kita lihat tadi kalah makan dengan nila, nanti pertumbuhannya juga akan lambat. Nah ini banyak di daerah kita nih Pak. Banyak enggak? Banyak ya. Biasanya nih mas-mas ini yang lagi pengen apa? Yang pengen magang ikan ya. Balik ini mau tahun baru, hati-hati nih yang kita tadi. Nah, hati-hati. Kalau kita lengah, nanti akan dicuri. Tapi kan saya rasa mungkin daerah kita mungkin mau Jawa, Pertiwuh, orang kepenak, isim, jarak. Lanjut. Nah ini penanggulangannya yang pertama. Kalau untuk hama itu kita bersihkan di sini kolam, jangan terlalu semak. Kalau terlalu semak, nanti ular ataupun mungkin tikus dan sebagainya nanti dia akan suka di daerah situ, karena kita jadi predator dari budidaya kita tadi. Kemudian tadi Pak Surya juga mengatakan kalau bisa dikelilingi kolam itu dipagar, ya, dipagar supaya nanti hama-hama tadi tidak masuk ke kolam. Kemudian di atas kolam dipasang jaring atau waring ya, kalau kita biasanya itu. Nah itu biasanya kalau di atas itu tuh apa? Waring yang di atas itu untuk menghalangi burung ya. Burung itu banyak tadi bisa burung niranya dewe apa ngarani? Mano tengek ya kan, tengek atau burung ikan ya kan. Ada nanti ada burung hantu. Burung hantu itu mau ke malam hari. Nah, jadi kolam tadi kalau untuk burung kita kasih jaring. Lanjut. Nah, penyakit ya. Jenis-jenis penyakit itu ada dua, yaitu penyakit infeksi ya. Pertama, penyakit yang disebabkan oleh makhluk lain seperti virus, kemudian bakteri, parasit dan jamur. Jadi kalau jamur ini banyak nih, kalau yang mesra itu pertama kan gurami. Kemudian penyakit non infeksi. Nah, penyakit yang disebutkan antara lain keracunan makanan, kekurangan atau kelebihan makanan. Maksudnya keracunan makanan ini biasanya itu di label makanan itu Pak, itu ada expire-nya. Ada expire-nya. Jangan expire kita kasih makan nih. Nanti akan mempengaruhi tadi sekali keracunan. Kemudian kelebihan makan. Nah, ini yang sangat banyak yang dilakukan oleh petani oleh kita. Kita ngasih makan itu terlalu banyak, ya. Kalau terlalu banyak itu ada beberapa kerugian. Yang pertama, pakannya tadi sisa, ya kan, ngendap, ya kan. Pakannya itu kan yang kita keluarkan banyak. Jadi kita mengeluarkan banyak, jadi kan makan banyak yang kita kasih, sisa, keluar banyak pakan, nanti oke untuk oleh pakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau makanan tadi sisa mengendap di dasar perairan, itu akan menjadi namanya amonia. Amonia itu sifatnya racun. Kalau dia itu sudah mengendap di dasar perairan, kemudian tiba-tiba besoknya itu terjadi perubahan cuaca, ya, terjadi perubahan cuaca, misalkan hujan, ya, hujan lama gitu. Jadi sisa sisa pakan yang ada di dasar perairan tadi itu akan naik Pak. Istilahnya kalau dasar perikanan namanya AW. Naiknya dasar permukaan di kolam itu akan naik ke atas, kemudian menutupi permukaan yang ada di kolam. Jadi kalau sudah menutupi atas permukaan kolam, maka dia akan menghambat namanya proses terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ya. Karena apa? Air tadi itu akurat terkena sinar matahari, kalau terhalang dengan sisa pakan tadi tidak terjadi fotosintesis. Kalau terjadi fotosintesis, maka air
yang tadi di kolam tadi itu akan mengandung oksigen, ya. Oksigen yang situ banyak, karena ikan akan sehat. Tapi, ya, kalau oksigennya kurang, maka ikan tadi akan saya jatuh, ya, atau mengangkat gitu. Pernah nggak lihat yang siapa tadi yang sudah lihat ikan tadi, Mas? Ya, gimana Mas? Sering nggak lihat ikannya itu mengangkat di atas, ngap-ngap, atau gaduh? Hormat, tegak bendera. Atau Mas sendiri yang sering tegak, Mas? Sering nggak Mas? Nah, itu biasanya itu ada beberapa kemungkinan ikannya stres, kemudian sakit dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan oleh kualitas air yang kurang baik. Lanjut. Nah, ini disebutnya tadi penyebab timbulnya penyakit itu yang pertama yaitu adalah kualitas air, ya, kualitas air yang kurang baik. Jadi kalau saya lihat kemarin itu di kolam kita yang di Lada ya Mas, itu saya sudah lihat itu tapi nggak ada buahnya, tapi saya cuma pribadi hanya dia saja dulu. Itu kolamnya tidak ada saluran pembuangan, betul nggak Mas? Nah, itu fatal Mas kalau tidak ada saluran pembuangan. Sementara ikan lele ini dia itu harus ganti air setidaknya seminggu atau 10 hari itu harus ganti air. Kalau misalkan Mas sekalian itu tidak ada saluran pembuangan, tapi kayak kayu ini kemana? Anggo sanyo. Saya kan gantinya kan harus masak dulu, ya kan? Nanti sudah dikering, nanti harus bongkar lagi. Susah kan? Nah, kalau misalkan Mas pakai timbang misalkan, pakai ember, kesel ya, ini sekolah tak perlu gedenya gue tiba, kesel orang Mas. Repek. Sudah itu ikannya juga stres Mas, karena apa? Mas ambil airnya itu kan goncang gitu kan, mabuk. Jangankan ikan, kita aja mabuk untuk goncang-goncang. Nah, kalau Mas pakai itu, saluran pembuangan tadi itu, sebenarnya simpel, tapi kedepannya itu akan mempengaruhi Mas. Mas kalau pakai saluran pembuangan, ya kan, pertama efektif dan efisien. Kenapa dikatakan efektif? Mas kalau Mas mengganti air itu, Mas sabut saluran pembuangan itu. Kalau udut, ya, kalau merokok, kering, ya enggak? Coba kalau Mas pakai timba, orang yang merokok, banyaknya kan udutnya wis dikut olah. Nah, dikatakan efisien, menghemat biaya. Misalnya kalau pakai apa tadi, pakai sanyo, itu listrik, ya, repot kan, banyak kan suaranya kan, biaya listrik itu berapa? Nah, tuh, terus Mas masangnya lagi, bongkar pasang. Ya kalau Mas punya sanyo khusus untuk itu, untuk nguras kolam. Kalau enggak, apa sanyo yang sumurnya itu mau Mas ambil? Kan enggak kan? Nah, itu dikatakan efektif dan efisien. Kemudian pemberian makan yang berlebihan. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, kalau memberikan makan tuh Mas, itu sebenarnya idenya kalau secara ekonominya tadi itu 3-5% dari total biomasa. Ya, jadi Mas ngambil sampel ikan ya, siap kurang lebih seminggu atau 10 hari, Mas timbang, ya kan? Mas timbang berapa beratnya, Mas kali berapa tebar kalinya tadi, tebar bibitnya. Saya 1000, ya kan? Kali 1000, ya kan? Ambil 3%-nya, berapa temunya nanti? Tapi itu repot Mas, repot. Tapi kalau kita secara istilahnya diberikannya anti hitung, ya, anti hitung kita memberikan makan itu sedikit demi sedikit,
Tadi istilahnya seperti ini. Kalau kita beri makan itu nanti biasanya ikan kalau sudah kenyang itu respon makannya itu berkurang. Ya enggak? Kayak kita loh. Kalau kita kasih makan, kita makan itu tak centongnya. Ya kan? 1 centong nasi dulu, kita ambil sedikit. Kasih lapar kita tambah lagi kan? Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah kenyang kita berhenti. Pelan-pelan kan, rasa gitu kan. Sebarang kan. Tapi kalau Mas kasih makan langsung Mas tuangkan sekali, ya, Mas tuangkan sekali, belum tentu ikannya tadi kenyang. Belum tentu tadi, bahkan mungkin ikan tadi sisa dari makan tadi. Jadi kita kasih makan itu sedikit-sedikit saja. Memang agak butuh waktu kurang lebih 5-10 menit lah. Ya. Butuh 5-10 menit kita kasih makan itu, tapi ikan tadi benar-benar kenyang. Kemudian kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini dikatakan ikannya itu proteinnya enggak. Kalau yang di kolam kita Mas, kolam kita itu kemarin ikannya dikasih makan proteinnya berapa? Berapa persen? Atau apa mereknya? Mereknya apa? 781 ya. 781 itu proteinnya kurang lebih 30-33%. Oke, nah bagus tuh Mas. Nah di situ Mas. Kalau ikannya kurang apa Mas? Proteinnya rendah Mas. Di air gede Mas. Suwi Mas. Suwi. Nanti kita lihat dulu. Kalau kita kasih makan, kita lihat dulu pertama ada luasannya, kemudian proteinnya. Ya, kita lihat biasanya kalau kita beli dia ada labelnya. Kalau beli karungan atau kiloan? Karungan ya. Berapa per karungan Mas? 310 ya. 105 310 ya. 325 ya. 300 ya. Mungkin maunya orang dalam Kak. Nah, ya orang dalam mungkin Mas. Makin besar ya. Ya mungkin Mas channel ya kurang agen kan. Terus kalau gue belum atus. Atau sampai parah-parah enggak? Sampai takut. Ya gini Mas, kalau Mas budidaya ini juga bagus Mas. Kalau di pakan itu belinya bagus karungan ketimbang Mas beli yang kiloan. Kalau Mas kiloan itu sekilo sudah 12.000. Mas kali 30. Nah sekarang itu 30 kilo. Ya kan? Udah berapa duitnya Mas? 360. Ya kan? Lebih mahal kan? Nah, itu kalau beli pakan itu enak karungan. Karena gini, kalau di perikanan tadi sudah disampaikan tadi oleh Ibu Vera ya, itu perbandingannya itu FCR namanya, food conversion ratio-nya itu 1:1. Ya. Misalkan Mas pengen panen ikan apa? Tebar benihnya itu 1000, ya 1000 ekor, itu kurang lebih 100 kilo pakannya, 90-100 kilo lah. Dan panennya itu beda tipis. Kalau Mas misalkan 100 kilo, panennya otomatis nanti kurang lebih tidak jauh dari itu, 190 dari itulah kiranya. Jadi kalau Mas tebar pakannya baru 30 kilo misalnya, atau 1 karung, Mas mendapatkan 100 kilo. Tapi mungkin Mas. Ya kan? Nanti bilang ada ini, Mas, aku sih tebar bibit, aku panennya 1 kilo, itu Mas gak mungkin, itu konyol. Tapi kalau dia pakai akan alternatif, pakai yang direct, ya kan? Itu mau, tapi nanti dimarahin Pak Surya. Sudah tadi kan katakan tadi ada CPIB ya, cara yang baik. Boleh Mas, tapi akan jadi apa? Jangan tidak lah, saya jeroan ayam lah ya, jeroan ayam, tapi Mas rebus dulu. Mas rebus dulu, baru kasihkan ke ikan. Ya, tapi kalau Mas gitu, Mas kasih ayam apa tadi, usus dan sebagainya, itu nanti Mas sendiri yang kerepotan. Kenapa kerepotan? Dikek kono, sing tuku angel.
Iwae keibakan yang dia orang, ya kan? Jangan kan orang lain mas, mas sendiri aja yang mau pelihara ikan kalkas itu mikir-mikir kan? Mikir kan? Gilo. Jadi dia mikir-mikir kita. Terus yang kemudian mas kalau mas kasih makannya itu pakai yang tadi, pakai ayam tirai atau khusus itu rasanya beda loh mas. Rasa daging ikannya berbeda dengan mas yang kasih makan full pellet. Apa bedanya? Kalau mas kasih ayam tirai misalkan ya, atau telur khusus, kalau mas goreng ikan lele yang mas goreng itu beda. Rasa ayam? Enggak. Bisa rasa ayam ya? Rasanya kita goreng ini ikan lele rasa ikan. Nipu. Anu mas, kalau mas goreng yang kasih yang tadi, kasih khusus dan sebagainya itu goreng nggak garing. Dia berminyak loh, nggak garing. Tapi kalau mas kasih full pellet, rasanya beda. Mas goreng itu garing. Oke, tunggu sebentar. Sudah, ya, lanjut. Pak Surya. Nah, ini dia. Ini sering terjadi pembudidaya bintik putih atau bahasa Jereman atau Jermannya itu white spot, bintik putih. Jadi di anunya itu gejalanya itu, penyebabnya adalah mikroorganisme yang menyerang ikan, yaitu protozoa dari jenis ini. Ya, gejalanya tubuh ikan berbintik-bintik putih dan tubuh ikan akan sering menggosokkan tubuhnya di dinding kolam. Mas sering nggak sih menggosok-gosokkan dinding, menggosokkan badan mas ke dinding mas? Dinding nggak? Sering nggak? Atau mungkin sering gosokkan badan mas ke istri mas kan? Bodi alam. itu gejalanya. Nah itu faktornya, apa itu faktornya? Kembali lagi, kualitas air yang kurang baik. Baju merah tahu diganti. Kemudian juga pemberian pakan ataupun faktor-faktor lain banyak lah yang mempengaruhi jamur tadi. Lanjut. Nah ini dia. Bintik-bintik putih. Panau, pulau, jamuran. Ya. Pengobatannya ini mas, menebarkan. Ya, jadi yang paling mas, yang paling gampang dan mudah kita dapat ya kalau untuk obat itu sebenarnya pakai garam. Jadi kalau mas pelihara ikan, kalau ikannya itu mas setidaknya seminggu sekali mas tebar garam, itu bagus sebenarnya. Apalagi mas kasih bawang putih. Ini mas, kurang lebih perbandingannya per meternya itu 100 sampai 300 miligram per meter kubik. Tergantung mas pola mas Viro. Nggak kuat. Bisa pakai ini obatnya itu mas. Ikannya aman nggak yang bicara? Aman. Antibiotik. Apa? Antibiotik pil. Apa itu? Penicillin. Manusia, obat manusia. Aman ya? Kasih pelet, kasih air, masukin. Iya. Aman. Paracetamol. Itu ikannya kenapa? Ada gejala nggak mas mau makan dikasih itu? Apa memang untuk pencegahan? Ada gejalanya. Ada gejala. Iya. Apa mas? Apa ini? Apa?
mungkin dia stres. Kalau ikan stres, ikannya kalau stres mau makan mas? Nggak mau ya? Nggak respon ya? Kalau ikan nggak mau makan nanti dia pasti nah, kalau ikan tidak stres, nafsu makan kurang, itu gampang sekali ikan itu terserang penyakit. Kemudian ini mas, obatnya mas, obat garam. Ada kan mas garam? Garam murah ya, sebungkus piro? Nah, ya garam kita utamakan kalau apa itu kalau bisa itu yang ada yang gampang kita cari, yang mudah kita cari ada sekeliling kita. Nah, kemudian nih pakai daun ketapang. Daun ketapang atau daun ketapang mas? Ini di sini ada nggak ya? Nih daun ketapang. Ini contohnya. Ini garam, ini daun ketapang. Pernah lihat nggak? Biasanya ada di saya. Dia itu daunnya itu besar-besar. Itu bagus daun ketapang mas untuk spot mas. Selain untuk mengobati itu, daun ketapang itu juga untuk mengatur pH. pH air akan stabil mas. Kalau dengan ketapang kita letakkan aja ke dalam kolam tuh. Nah, taruhlah misalnya ukuran 4, kalau terpalnya misalkan berkali 4 ya. 15 lah, 15 baik kurang lebih cukup lah. Kemudian ini daun sirih. Daun sirih gampang yang kita dapat kan? Gampang orang? Daun sirih ini selain untuk ibu-ibu yang lagi halangan apa-apa juga bisa dimanfaatkan untuk obat ikan. Nah tuh caranya daun sirih yang kita blender ya banyak. Satu kurang lebih per meter persegi 200 gram per meter kubik. Kemudian gunakan Sabiloto betul pak. Sabiloto sudah padu tanah. Pahit ya loh. Nah itu. Tapi kalau lebih bagus lagi, mas itu kalau budidaya itu punya 2 kolam, ya. Selain mas bisa untuk sortir, ya, mas sortir. Selain itu kalau ikan mas sakit, ya, itu yang ikan sakit tadi itu diobati mas karantina, ya. Jadi tidak kita saja yang dikarantina karena corona dan isolasi. Jadi ikan tadi bisa juga dikarantina atau isolasi mandiri dulu. Kalau dia sudah benar-benar sehat, baru nanti kita gabungkan ke kolam. Ya, idealnya itu kita tuh kalau budidaya itu sebenarnya 3 mas. 3. 1 kolam untuk ini budidaya, kemudian kolam untuk sortir. Nah, 1 lagi kolam untuk karantina. Yang karantina itu nggak usah gede-gede kayak gitu. Kalau ada kejadian ikan sakit, baru kita obati. Ya. Ataupun bagus juga mas kalau ikan sakit itu mas kuras airnya mas. Kalau bisa kuras total, karena airnya tadi itu sudah terkontaminasi namanya bakteri tadi. Ya, itu lanjut. Nah ini sering nggak mas? Sering nih kan penyakit karena serangan bakteri aeromonas atau dihidrotika, atau borok, atau bercak-bercak merah. Ini banyak di petani. Perut ciri-cirinya perutnya menggebu, ya tuh. Kemudian pangkal sirip bengkak dan terdapat luka-luka di tubuh ikan. Pernah ngalamin ini mas? Pernah ya? Masnya ikan ya? Tempatnya pernah nggak mas? Kebun nggak mas? Kemudian faktornya akibat adanya sisa pakan yang membusuk di dasar kolam dan kualitas air yang kurang baik. Itulah penyebabnya
kualitas ujung-ujungnya juga kualitas air. Nah ini dia borok. Selain itu pada tebar itu juga mempengaruhi mas. Kita kalau pemula disarankan jangan terlalu padat lah kalau bisa ya 80 ekor tadi 80 itu kalau kita pemula boleh lah. Tapi kalau mungkin dia sudah kelasnya nanti sudah manjat, sudah jos, gitu ya. Sudah oke, sudah pintar, boleh lah mau 100 ekor ke atas per meter perseginya. Kalau yang di Lada itu kemarin berapa mas? Luas kolam itu kemarin dia itu dua kali 4 ya? 2 kali 6. 2 kali 6 berarti 1000 boleh tak? Nah, 2 kali 6 itu 12 meter. 2 kali 6 12 2 kali 6 12 ya? Ya. 12 meter ya. Berarti taruh 100.000 boleh lah gitu ya. Dia lah. Enggak terlalu padat. Tadi 2 kali 6 1000. Iya. 2 kali 6 berarti 12 meter. Berarti isinya tebarnya tadi 1000 boleh. Maksud saya seperti itu. Terima kasih Pak Surya. Sudah diingatkan. Kira saya ngantuk dari 2 kali Iya. 1000. Error kalau sudah siang, sudah makan siang, kopinya belum datang. Terus lanjut. Nah ini dia. Pernah pakai ini nggak mas? Improtok. Baru pakai antibiotik tadi kan? Antibiotik ya? Ini di toko pertanian ada mas, tapi tidak semua di toko pertanian ada. Improtok ini bagus untuk obat juga. Selain itu untuk pertumbuhan ikan juga bagus. Kemudian untuk istilahnya menjaga daya tahan tubuh ikan tadi. Nah ini cara pengobatannya. Kuras ya, kolam itu sampai benar-benar habis mas. Kalau dasar ini harus kita kuras habis karena airnya tadi itu sudah terkontaminasi dengan ini tadi penyakit, virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Kemudian kita isi kolam air, kemudian isi air kolam kurang lebih 10 sampai 30 cm atau istilahnya benar-benar ikan tadi sudah tergenang. Maksudnya apa? Ya, kalau kita isinya terlalu banyak, otomatis nanti obatnya ini banyak mas. Menghemat atau supaya ekonomis dari yang tadi, obat-obatnya tadi kita kurangi aja airnya tadi. Yaitu caranya improtok 25 ya, hampir 1 sendok teh untuk ukuran kolamnya 2 kali 4. Kolam mas berapa? 2 kali 6. Nah, kalau 2 kali 6 2 sendok boleh. Kemudian sediakan 3 buah mengkudu yang sudah matang. Mengkudu, tahu mas? Mengkudu tahu? Jadi operator mungkin. Mengkudu atau bahasa petik ya, petis ya. Nah itu AC ya, AC. Nah, kemudian kemudian sudah apa? Daun pepaya, daun kates. Kayaknya masih ada. Ya, daun kates 3 lembar. Kemudian bawang putihnya 1 bonggol. Kalau 2 kali 6 ya 2 bonggol lah. Kalau misalkan dia kolamnya tadi 2 kali 6 tadi, 2 bonggol. Daunnya berarti 6 lembar. Mengkudunya berarti 6. Nah, selanjutnya tambahkan 5 liter air. Ya, di blender dulu. Maksudnya ini di blender dulu. Di blender tadi tambahkan air 5 liter tadi. Baru masukkan ke dalam kolam yang terkena bakteri Aeromonas atau ikan yang terkena tadi bercak-bercak merah. Tuh. Lanjut. Penyakit gatal atau trichoniasis itu disebabkan oleh bakteri ini Trichonia sp. Gejalanya lemas,
kemudian marah tubuh pusat dan sering menggosok-gosokkan badannya ke dinding dan dasar kolam. Ini es gatel, masih es gatel gosok-gosok marah. Jadi kalau dia sudah ini terkena bakteri Trigona sp ini, dia akan menggosok-gosokkan badannya ke dinding. Kita lihat juga mas, ikan itu kalau sudah menggosok-gosokkan badannya ke dinding kolam, itu dia sudah terkena penyakit. Nah ini faktornya, pada tebar yang terlalu tinggi dan kekurangan oksigen. Nah ini biasanya kita ini juga membuat kolam itu teduh, tidak terkena sinar matahari, atau misalnya full di bawah pohon, atau mungkin buat kolam mungkin di dalam rumah. Ada loh mas, seperti itu. Kalau kekurangan oksigen biasanya ikannya tuh ngap gitu. Pernah nggak lihat ikan lele ngap gitu? Pernah ya? Itu katanya ikannya kekurangan oksigen. Gak usah lah ikan, katanya kekurangan oksigen itu. Sudah enggak ya? Nah itu. Kemudian lanjutnya. Nah ini pengobatannya. Garam lagi. Ya, nah ini dia. Gak gatal-gatal ini, dia akan gosok-gosok badannya nanti. Contohnya itu gambar itu. Obatnya itu yang standar itu pakai ini, pakai garam. Tapi ada lagi pakai namanya metilen blue. Metilen blue itu kalau nggak salah sebotol itu kurang lebih ini itu 15.000 atau 20.000 di toko warung biasanya ada. Di toko pertanian, orang kayak sampai juga di Borong kayaknya bawain Alteco. Bawang putih di blender 250 gram per meter kubik. Kemudian juga bisa melakukan perendaman dengan menggunakan kapsul super tetra. Super tetra tahu ya? Dan di toko apotik ada apotik, toko-toko obat, ya itu bentuknya dia itu super tetra, itu kapsul. Kapsul itu satu kapsul itu kita larutkan ke dalam wadah ember, ya ke dalam ember. Nanti kita buka tuh kapsulnya, kita tuangkan ke dalam itu ember itu, yang isi airnya itu kurang lebih 5 liter, ya. Baru nanti ikan yang sakit tadi, ya ikan yang kita sakit tadi itu kita masukkan ke dalam air yang larutan super tetra tadi. Kurang lebih waktunya itu jangan lama-lama, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baru kita pisahkan tadi itu ikan yang sakit tadi yang kita coba tadi, sampai benar-benar benar-benar sehat. Oh ya, kalau ikan yang sakit tadi saya lupa sampaikan, kalau ikan yang sakit tadi itu proses pemberian makannya dikurangi, ya jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, kalau ikan sakit itu maksudnya berkurang. Waduh kita loh masuk angin era bermangan, pakai pangan kita sedikit tapi kan. Atau mungkin kita puasakan mas, jika memang boleh mas kita puasakan juga harus kalau kita ikan sakit itu kita puasakan. Kita puasakan dulu. Jadi nggak kita aja sudah puasa pak, nggak kita aja puasa kita nggak puasa. Gitu. Super tetra itu kurang banyak. Atau PK. PK itu bentuknya salut ya. Bisa. Tapi lebih enak yang tadi. Kalau super tetra kita susah. Kalau super tetra dan cuma itu nanti ikan itu campur. Tapi kalau PK tadi harus proses. Jadi prosesnya ribet. Ya. Lanjut. Berat. Ya. Kira-kira ada pertanyaan?